Di situ kan ada kamar mandi, tujuh kamar mandi tuh. Di salah satu kamar mandi tuh serem banget. Dan gue masuk ke kamar mandi yang serem ini karena gue nggak tahu, gue kan karyawan baru. Pas mau mandi, tiba-tiba lampunya kayak dimainin gitu. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dan akhirnya gue tuh kayak bingung gimana lagi karena gue nggak mau teman gue jadi tumbal ya kan. Dan jalan satunya gue harus minta tolong sama yang di depan. Karena kan selama ini kejadian apapun orang depan nggak pernah tahu gitu kan. Hari gue lari, gue bilang, tolong gue, tolongin gue, pokoknya kalian harus ikut ke dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badul Kevlog. Kali ini sob, kita datang lagi nih salah satu tamu jauh dari Sumatera. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia kerja di rumah makan, dan ternyata saat kerja itu banyak banget nih kejadian horor. Mungkin persaingan perdagangan nih sob. Langsung aja nih kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Iwan Saputra. Iwan Saputra. By the way, makasih banyak ya Bang Iwan ya. Jauh-jauh dari Sumatera nih datang ke sini. Oke, tahan dulu ya Bang Iwan ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya tuh. Jangan lupa lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu kita gibah misterinya. Oke, langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana nih Bang Iwan, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi dulu kan aku tuh nganggur tuh, udah berapa bulan gak kerja ya kan. Terus akhirnya bingung mau cari kerjaan kemana lagi. Terus saya ingat saya punya teman kerja di rumah makan di daerah Sumatera. Terus akhirnya aku nelpon dia, bilang, ini gue lagi butuh kerjaan nih gitu kan. Oh yaudah, lo kalau mau kerja sini aja gitu kan. Yaudah akhirnya gue berangkat. Saya dikenalkan sama bosnya dia, terus kata bosnya, yaudah lo gue terima, lo jadi asistennya si Koki. Setelah itu, yaudah akhirnya aku kerja tuh kan, udah mulai dikenalin tuh sama teman-teman baru di situ, dikenalin sama teman-teman baru. Terus setelah itu aku diajak ke mes. Mes ke dapur tuh agak lumayan ya, jaraknya lumayan jauh. Berapa kilo kira-kira? Ya nggak sampai kiloan juga sih. Oh, deket lah berarti ya, Dekat lah meteran ya. ya. Cuman di situ ada mobil ambulan, kayak bekas kecelakaan udah lama banget gitu kan. Karena posisinya aku tuh nyampe ke rumah makan tuh udah agak malam. Jadi restoran itu bangunan lama juga. Emang dia tuh lebar banget, dari parkir aja lebar. Ruangan dapur, ruangan buat apa namanya depan itu sangat lebar banget. Dan di samping jalan juga, jalan raya. Dan emang tempatnya horor juga sih sebenarnya. Ada satu mes yang nggak ditempatin, itu sangat horor. Mungkin namanya di jalur Sumatera belakangnya hutan-hutan gitu. Nah emang di belakang itu ada Kebun-kebun sungai kecil. Dan di belakangnya tuh hutan berantara gitu. Tiba-tiba pas aku jalan ke arah ke mes itu, ngelewatin si ambulan, kayak ada sosok yang ngeliatin gue gitu loh. Terus gue langsung lari kan. Gue teriakin teman gue, Rut, apa? Gue kok kayak gak enak banget ya tadi pas ngelewatin si mobil ambulan tadi. Kenapa lo? Gak tahu nih, badan gue kayak lemes dingin gitu. Udahlah gitu kan. Udah akhirnya sampai mes, naruh barang, akhirnya diajak tuh ke dapur. Jadi dijelasin nih, ini kerjaan lo gitu, lo motong-motongin sayur gini. Terus dari aku mau ngambil beras tuh, tiba-tiba aku masuk ke gudang, si pintu ini tiba-tiba ketutup sendiri.
deg-degan nih. Jadi ingat masa lalu. Anjay, ayo lanjut. Dah, setelah itu aku pikir si Rudy ini usil. Terus bilang, Rut, buka dong pintunya, ngapa sih lo kok usil banget sama gue gitu kan. Terus kayak didobrak-dobrak nggak bisa-bisa. Kata temen gue, Wan, lo kenapa gitu kan. Lo jangan bercanda gitu loh. Enggak, gue nggak bercanda, ini pintunya susah juga dibuka. Terus Rudy juga susah buka pintunya. Setelah 20 menit kemudian, akhirnya bisa. Pintunya itu? Bisa itu kebuka. jam berapa Bang Iwan kejadiannya? Itu kan pas shift malam. Jadi kita kan dari jam 8 sampai jam 8 pagi juga. Itu posisi sekitar jam setengah 1. Oke. Soalnya gemetaran juga ya. Iya. Tegang ya? Setelah itu kayak badan kan lemas. Namanya anak baru. Ini kenapa sih kayak gue aja baru kerja di sini tapi udah kejadiannya kayak gini gitu kan. Kata Rudy, udah nggak apa-apa kata gitu kan. Paling cuman kekunci doang. Lo panik doang kata gitu. Jadi teman tuh kayak nendangin gitu kan. Tapi gue tuh kayak pas di dalam tuh kayak denger kayak benar-benar di kuping tuh kayak kayak ngedengung gitu loh. Terus kata Rudy, udahlah, udah lupain aja, jangan inget-inget gitu kan. Udah terus kita sampai pagi, kita istirahat. Nah, itu sekitar jam 8 pagi kita kan udah istirahat ya. Sorenya tuh Rudy udah duluan masuk kerja, aku masih mandi. Di situ kan ada kamar mandi 7 kamar mandi tuh. Di salah satu kamar mandi tuh serem banget. Dan gue masuk ke kamar mandi yang serem ini karena gue nggak tahu, gue kan karyawan baru. Pas mau mandi, tiba-tiba lampunya kayak dimainin gitu. Hidup mati. Lampu kamar mandinya? Yang bikin heran tuh kayak tadi tuh pas mandi gayung ada gitu loh. Pas udah pakai sabun, udah pakai sampo, tiba-tiba gayung tuh hilang. Gue nyari kan, ini gayung kemana gitu kan. Pas banget lampu pure mati, gue kayak, aduh, kok jadi kayak gini sih gitu loh. Karena emang penakut juga sih orangnya kan, gue tuh orangnya penakut juga. Terus tiba-tiba aku nelfon Rudy, Rut, tolongin gue dong. Ini kenapa kamar mandi kok tiba-tiba lampunya mati gitu kan. Dan gue nyari gayung, gak ada gitu kan. Rudy nyamperin, karena kan di kamar mandi kok bawa handphone. Karena kalau taruh di kosan takut diambil temen, ya kan. Iya. Didobrak tuh sama Rudy. Kata Rudy, ini gayung katanya di samping lo, katanya gitu. Gue heran, tadi gak ada gitu. Lo mah suka gitu, udahlah katanya. Lo sih jangan terlalu mistis banget nih hidupnya, katanya gitu kan. Sering nonton horor nih, katanya gitu, kata teman gue kan. Iya. Apaan sih Ruth, kata gitu kan. Udahlah kayak, yaudahlah tenang aja deh, kata gitu kan. Nah, kalau boleh tahu di situ berapa karyawan ya Bang? Banyak. Kalau di dapur tuh sekitar ada 4 kalau di dapur. Nah kalau yang di depan tuh sekitar ada 10 orang. Karena kan rumah makannya gede ya? Ramai banget. Dan di situ juga bukan aku aja yang diganggu sebenarnya. Karyawan lain pun diganggu. Ada karyawan yang udah lama di situ, dia lagi tidur tuh di musola. Tiba-tiba dia mimpi gitu loh. Mimpi kayak ada sosok perempuan yang masuk ke dalam mimpi dia, terus dia bilang, ayo ikut. Si temen ini ikut jalan. Ternyata si perempuan tuh masuk ke kamar mandi yang aku tadi mandi. Mimpi kayak gitu dia. Terus. Harusnya dia teriak-teriak kan. Karena kan musola itu sama dapur nggak terlalu jauh. Jadi kayak kita langsung lari. Lo kenapa gitu kan? Gue tadi mimpi dibawa perempuan ke arah sini gitu. Udah akhirnya kayak yaudahlah. Karena kan Rudy tuh orangnya selalu nenangin teman. Karena ceritanya emang Rudy udah tahu kalau di situ banyak mistisnya. Tapi Rudy selalu nenangin teman-temannya gitu kan. Iya. Sebulan kemudian aku kerja di situ, udah bisa masak, udah diajarin sama Rudy juga. Pas shift malam, tiba-tiba aku lagi masak tuh, dan si temanku ini lagi di depan. Ada bapak-bapak lewat. Mau kemana Pak? Saya mau ke kamar mandi, katakan. Oh Bapak salah arah, bukan ke sini, tapi arahnya ke sana Pak. Oh saya tidak tahu deh. Akhirnya saya nganterin ke arah situ. Pas tiba-tiba aku nengok sebentar ke belakang, bapak itu udah nggak ada. Si bapak itu? Terus? Iya merinding. Oh kakinya iya, dua kaki merinding ya. Terus? Terus kayak, ini bapak cepat banget jalan ya. Udah masuk, tapi aku langsung diem. Kayak nggak percaya gitu. Kok tiba-tiba langsung hilang gitu kan. Pas saya masuk lagi,
bapak duduklah di tempat cucian beras. Si bapak yang tadi. Heeh. Pak, tadi minta Aren ke kamar mandi ya? Terus dia diam aja kan. Karena gue ini penakut banget, jadi gue langsung manggil temen. Lu ikut gue deh. Kenapa? Gue nggak tahu, sumpah. Gue tadi nganterin bapak kamar mandi, tiba-tiba dia nggak ada. Pas gue masuk lagi duduk. Akhirnya teman gue ikutlah ke dapur. Bapak itu udah nggak ada lagi. Setelah itu udahlah, akhirnya gue bilang, lu tungguin dulu masakin gue deh. Gue mau ke depan dulu ngambil es. Gue mau bikin es. Ke depan gue jalan, gue liat bukannya itu bapak tadi ya yang minta antar ke kamar mandi. Gue samperin bapak itu, mohon maaf pak, tadi bukannya bapak minta tolong saya anterin kamar mandi ya? Terus tiba-tiba bapak ada di dapur lagi. Bapak itu bingung, kapan ya dek? Perasaan bapak dari tadi di sini gitu kan. Ya udahlah, gue juga nggak mau pusing. Ada ke kamar, ke dapur lagi, cerita sama temen kan. Lo mah halu mulu hidupnya kata gitu kan. Dikata gitu. Kagak, kataku ini seriusan bener gitu kan. Tiba-tiba bapak tadi ada di depan. Udahlah kan itu kan. Udah setelah itu dia ke depan lagi kan. Kalau emang dia tugasnya di depan. Kalau malam tuh emang bagian malam tuh cuman satu orang. Cuman nanti ada karyawan yang dari depan ke belakang untuk ngambil sayuran ataupun nasi gitu. Akhirnya aku ditelepon sama bos, Wan, nanti bentar lagi ada ayam orderan datang ya, 1 truk gitu kan. Biasanya tuh 100 ekor. Biasanya tuh kalau ayam tuh taruhnya di dapur. Itu bos bilang, lo taruh di kandang ayam di belakang yang deket mes kosong. Serius nih bu, kataku. Iya, nggak apa-apa kok, kata gitu kan. Yaudah, akhirnya gue kesana tuh nunjukin ke si supirnya, Pak taruh aja di belah sana. Tapi karena berhubung gak ada karyawan lain, akhirnya aku yang bantuin si bapak itu. Itu gerimis posisinya. Pas masukin ke kandang ayam itu, saya dengar suara teriakan anak kecil. Tapi si bapak itu nggak dengar. Aku bilang, Pak, dengar suara anak kecil nggak? Enggak, kata gitu kan. Teriak gimana? Gitu. Kayak beda dong Pak. Terus kayak yaudah deh, buru-buru aku masukin tuh. Masukin ayamnya, langsung kayak yaudah hitung-hitungan kan. Biasa kita hitung-hitungan berapa duit gitu. Dari masuk, tapi gue sambil jalan kayak kok kejadiannya banyak banget ya. Baru 1 bulan kerja di sini. Akhirnya udah pagi gantian shift. Gue baru kerja 1 bulan aja kejadiannya kayak gini. Tapi setiap gue cerita sama Rudy kayak enggak lah itu kayak apa? Mungkin lo lagi capek gitu kan. Masa sih Rud, kata gue. Udahlah kata gitu dari. Oh ya udah. Akhirnya gue kan selalu nurut Rudy ya kan. Pas sore sekitar habis maghrib kita gantian shift. Gue lewatlah di yang mobil ambulan tadi. Tiba-tiba pas lewat, tolong. Gue tuh penakut tapi penasaran. Akhirnya gue ngintip. Apa yang terjadi? Apa? Dia tuh sosok yang benar-benar mukanya hancur banget. Kelihatan banget. Terus langsung kayak teriak, lemes. Terus temen lewat. Lu kenapa Wan? Gue tuh kayak diam aja kan. Sampai diginiin, lu kenapa Wan? Kata gitu kan. Gue gak tahu gue tadi ngeliat apa. Mobil ambulan. Udah deh katanya, lu kayaknya capek. Lu kan kerjanya kayak ngebut banget gitu kan. Gue bener-bener ngeliat, Wan, gue selama kerja di sini, gue tuh gak pernah ngeliat apa-apa, kata teman gue. Enggak, ini beneran gue ngeliat sosok itu. Dia minta tolong sama gue. Karena gue penasaran, akhirnya gue masuk. Tapi dia bener-bener mewujudkan diri, dia kayak hancur banget mukanya. Akhirnya gue dibawa ke dapur, dikasih minum, tenangin diri. Terus kayak ada beberapa temen yang nangin, Wan, gue udah lama di sini, gue gak pernah ngeliat apa-apa. Udahlah, baik lagi mungkin lo capek gitu. Ditenangin kayak gitu ya. Setelah waktu itu malam Jumat Kliwon, pas banget gerimis. Tapi posisinya aku kerja bareng sama Rudy nih. 1 shift sama Rudy berdua. Karena kan ada pesanan banyak kan. Biasalah orang-orang dari jalan-jalan mampir satu bus itu, kita kan selalu hidangin ada prasmanan. Jadi akhirnya kita masak banyak. Situ kita udah capek tuh, akhirnya kita duduk bareng sama Rudy. Bilang sama Rud, lo kerja di selama sini ada hal-hal yang aneh gak sih? Gak ada Bang. Gue biasa-biasa aja gitu kan.
Seriusan lo, katakan. Iya emang kenapa? Enggak, lo kan tahu gue, katakan. Udahlah, udah jangan dibahas lagi, katakan. Tiba-tiba kita lapar tuh, kita makan. Rudy kan orang suka bercandaan, kayak kesurupan gitu kan, suka ngusilin juga. Tiba-tiba dia kayak diam. Lo kenapa, Rud? Dia diam aja kan. Rud, jangan bercanda, ini malam Jumat. Rudy diam aja dia. Terus pas gue lihat matanya merah banget. Rud, lo kenapa gitu kan? Rudy, akhirnya kayak gue langsung teriak minta tolong dong sama teman-teman. Pas teman datang, dia udah biasa. Normal lagi. Terus kayak teman-teman, lo apaan sih, Wan? Lo bercandaan mulu hidupnya gitu kan. Lo tahu kan, lagi kerja di depan lagi rame banget tamu. Enggak nih Rudy, tadi kenapa? Terus dia kayak diam, tapi Rudy posisinya masih diam sih. Lo kenapa sih, Rud? Enggak, gue nggak apa-apa kan gitu. Kalau gue cuma pusing doang, Wan, gitu. Tarik napas kan aku. Gue langsung tarik napas. Duduk lagi depan Rudy. Gue ngelamun. Nih kok orang-orang biasa aja ya, tapi gue kayaknya kayak diteror terus sama yang ada di sini gitu kan. Karena kita banyak pesanan, beras pun habis, si nasi itu habis. Orang depan bilang, masak lagi nasi dong, nasi habis nih. Karena gue pernah kejadian hal yang kemarin kekunci, akhirnya gue nggak mau lagi. Akhirnya Rudy yang ngambil. Tiba-tiba Rudy tuh hampir 20 menit kok nggak keluar. Gue gedor-gedor kan, Rudy, dia cuma seriusan, Rudy buka, itu emang posisinya si pintu juga terkunci. Gue panik dong. Gue yang manggil lagi teman, takutnya nggak percaya gitu kan kejadian, karena kan udah kejadian tadi. Rudy seriusan deh, jangan bercanda kayak gini, gue nggak suka kata gitu kan. Semakin gue teriak semakin kenceng dia, kayak gitu kan, Ngegerung gitu ya. Sebisa mungkin saya berdoa di situ. Saya dobrak, saya masuk ke dalam. Rudy tergerepak kayak pingsan. Tapi yang benar-benar situ bikin kaget banget, karena di atas itu ada sosok hitam tinggi. Pas gue bilang, Rud bangun, karena ini merinding ya kan. Terus kayak, Rudy bangun kata aku gitu. Terus kayak kata dia gitu. Pas akhirnya gue ngelihat kayak ke atas, sosok yang benar-benar serem banget di situ, bikin kayak, kata gue, si Rudy jangan bercanda, kata aku. Matanya tuh bener-bener kayak melotot ngeliatin. Akhirnya gue tarik Rudy yang lagi lemas. Bilang, Rud, sama jangan bercanda, gue gak mau kayak gini, gue pengen kerja normal. Kenapa sih, Rud? Terus kayak, Rudy, gue tadi ngeliat sosok hitam, tapi dia ngerasa kayak sosok itu masuk ke dalam tubuh dia. Tubuhnya si Rudy? Rud, gue tadi denger lu kayak ngegerem gitu, Rud. Kata Rudy, serius katanya. Iya, Rudy ceritalah ya sebenarnya apa yang terjadi di rumah makan ini. Oke. Di situ juga atau di mana ceritanya? Enggak, setelah itu kita pulang ke kosan, menangin diri berdua. Ya. Rudy cerita, karena kan kenapa cerita, Rudy kan udah tahu, Rudy udah lama kerja di situ. Sebenarnya dulu ada karyawan yang meninggal, yang jadi yang tumbal di situ. Sebenarnya nggak boleh ada orang yang cerita ke orang lain, nanti bakal jadi ke dianya. Gue udah terima apapun yang terjadi ke depannya, kata Rudy. Karena gue juga nggak mau lo tersiksa gitu kan. Sebenarnya orang-orang sana udah tahu apa yang terjadi, karyawan sana udah tahu, cuman mereka nutupin untuk karyawan yang baru. Kenapa lo baru cerita, Rud? Lo kan tahu gue orangnya penakut, kata Rudy, karena lo kan butuh kerjaan juga, dan gue ngebantu lo untuk kerja. Udah, Rudy tetap nenangin, gak apa-apa kok. Yang penting, intinya kita niatnya kita kerja, kita juga gak ganggu dia. Udah, normal tuh, berapa bulan, hampir setengah tahun saya kerja di situ. Setengah tahun, oke. Tapi hal-hal yang seperti itu tidak terlalu mengganggu lagi. Maksudnya gak kayak sering banget gitu kan. Dan akhirnya, ini gue lagi sholat nih kan. Lagi sholat. Karena kan awalnya gue jarang sholat. Jarang berdoa, mungkin dari situ kali ya. Iya. Akhirnya kayak yaudah ngedeketin sama Tuhan gitu kan. Tiba-tiba lagi sholat, ada botol aqua tuh di samping gue. Gue dilempar dong pakai botol aqua itu. Tutup botol aqua itu.
secara logika kayak nggak mungkin banget gitu, tiba-tiba kayak botol aku tuh ke muka. Oh, ke muka lu? Udah akhirnya karena posisi pun mau kerja juga kan, posisi mau kerja tapi kan sholat dulu nih. Udah akhirnya kerja, karena kan kita sama Rudi beda shift juga. Ceritalah sama Rudi juga, kalau mungkin itu kali angin kali katanya. Tetapi ya Rudi selalu kayak nenangin gitu kan ke gue. Ngomong sama Rudi, curhat-curhat lagi tentang itu kan. Tapi gue tetap penasaran, kenapa kok koki yang dulu jadiin tumbal gitu kan. Tetap karena gue kayak inget setelah dulu Rudi cerita tentang masalah yang terjadi di situ, kata Rudi udah lupakan saja. Nah udah kan, kayak gue udah lupa tuh. Gara-gara botol tadi, gue inget lagi kan, Rud, sebenarnya kenapa gitu kan? Kenapa kok koki yang dulu jadiin tumbal? Iya, kenapa tuh? Maksudnya gimana alurnya? Kok bisa sampai dia meninggal gitu? Karena si rumah makan dulu tuh sepi. Posisinya si koki dulu tuh lagi masak ya kan. Dulu Rudi anak buahnya dia. Iya. Rudi lagi cuci sayuran, dia lagi masak. Tiba-tiba si koki tuh kesurupan. Rudi panik. Tapi si kesurupannya tuh nggak kayak ngamuk-ngamuk atau nggak marah-marah, nggak. Dia diam aja. Dia ngedeketin Rudi. Terus matanya merah. Kayak Rudi yang kesurupan waktu itu. Matanya merah. Iya. Tiba-tiba dia kayak jalan. Jalannya nggak kenceng. Kayak pelan gitu kan jalannya. Tiba-tiba dia masuk ke gudang beras itu. Rudi ngejar. Ini cerita Rudi ya. Iya. Rudi cerita sama gue. Terus tiba-tiba si pintu itu ketutup, kekunci. Rudi gedor-gedor, nggak bisa kebuka. Dan si bapak itu ngegereng. Kayak Rudi yang kutu kesurupan. Bapak itu ngegereng sambil kayak nyiksain diri, kayak ngejedukin jidat ke tembok. Sampai akhirnya bapak itu meninggal. Di tempat? Tempat itu. Gila. Setengah jam Rudi masuk, itu udah berdarah. Udah berdarah, dan matanya tuh kayak orang kecek. Gitu. Rudi kaget dong. Ya selesai itu Rudi ngasih tahu sama karyawan lain kejadian itu. Dan bosnya bilang gini, apapun yang terjadi yang sekarang, lupakan saja. Jangan pernah cerita ke siapa-siapa. Oh, pas kejadian dia meninggal? Gila. Terus? Akhirnya Karyawan mungkin karena butuh kerjaan ya kan. Karena mungkin orang di sana positif juga mikirnya nggak ada hal yang, maksudnya berpikirnya ya udah mungkin kejadian yang kayak gini ya udahlah gitu kan. Udah setelah itu ya berjalan Rudi jadi kokinya, naik jabatan gitu kan. Akhirnya butuh beberapa karyawan kayak aku masuk gitu kan. Emang katanya setiap ada anak baru itu selalu diganggu. kata si Rudi nih? Makanya kayak gue itu kan anak baru. Awal-awalnya kan kayak makanya gue sering diganggu. Tapi Rudi nggak mau cerita kan. Setahun yang lalu gue kerja di situ. Akhirnya malam itu kejadian. Rudi kesurupan lagi di dapur. Dan itu lebih parah banget kesurupannya. Kita lagi masak-masak. Di situ pun bukan cuma ada 4 orang kalau nggak salah. Karena kan kita lagi ngebersihin bulu ayam. Rudi kan koki biasalah masak-masak gitu kan. Rudi lagi, kalau nggak salah dia lagi masak rendang dong gitu. Kita lagi asik-asik lagi dengerin musik. Biasalah kan, biar enjoy aja kerjanya gitu kan, biar nggak tegang-tegang banget gitu kan. Akhirnya si Rudi kayak ngegerem gitu. Rud, lo kenapa gitu kan. Jadi gue ingat cerita yang waktu dia ceritain ke gue. Rud jangan bercanda deh. Oh jangan ikut-ikutan. Gue ngomong ke Rudi, maksudnya jangan ikut-ikutan kayak dulu gitu. Oh iya. Rud jangan bercanda. Nggak taunya. Dan gue pikir dia kesurupan beneran, nggak taunya bercanda. Oh. Bikin tegang orang dong. Iya. Ngeprank lu. Ngeprank. Gue keprank juga. Terus. Nah, sorry gue cuma bercanda lo. Gue pengen lihat lo aja gimana reaksinya kalau misalnya gue tiba-tiba kayak gitu. Nah kan posisinya kan gue kayak kesana kesini gitu kan, ngasih ke Rudi ini bahannya gitu kan, namanya asistennya kan. Dan itu sekitar jam 12 malam itu kita berdua. Karena yang lain udah selesai. Lain ke depan tuh ngebantuin yang di depan. Tiba-tiba kita lagi masak sayur kalau nggak salah. Di belakang gue tuh kayak ada yang nyup. Lu jangan bercanda deh kata gitu kan. Apaan sih Wan, gue lagi iniin masakan gue. Terus tiba-tiba kayak kepala kayak ada yang narik di belakang. Terus akhirnya gue kayak jemplang gitu kan.
Lo ngantuk Wan, kata Rudi. Langsung kayak, Rud, lo jangan bercanda, Rud, sakit banget kepala gue. Apaan sih lo nyalain gue? Gue pikir lo itu ngantuk sampai kejemplang gitu kayak. Terus lo langsung duduk kayak nenangin diri. Lo jangan bercanda deh, Rud, gitu kan. Apa sih, Wan? Lo kan tau gue lagi serius masak kan. Gue ngerasa kayak rambut gue ada yang narik. Ah, lo mah, kata Rudi. Lo ngantuk kali, kata gitu kan. Lo kan capek dari tadi kita banyak pesenan. Gue udah lemas banget kan. Kayak, Rud, gue lemas banget nih badan gue. Rudi megang. Lo kok dingin, kata kan. Badan lo kok dingin banget, Wan. Gue kayak diam gitu. Wan, udah deh. Jangan diikutin. Maksudnya, jangan diikutin kayak hal kayak gitu kan kalau misalnya kita dibiarin kan biasa mudah masuk dong. Kayak ke bawah gitu. Ke bawah. Jadi kayak udah baca doa deh, baca doa. Itu lu udah dingin banget kata dia gitu kan. Akhirnya gue baca doa kayak kayak tenang. Oke. Udah tenangin diri deh, minum gitu kan. Udah lo duduk di sini deh. Biar gue yang kerja, kata Rudi. Dan akhirnya gue duduk dong. Tapi dengan keadaan yang gue masih kayak setengah sadar sebenarnya. Terus pas gue mandang ke arah kamar mandi, sosok perempuan itu kayak manggil. Ya. Dengan begitunya gue ngikutin dia. Gue jalan tanpa kesadaran gue ngikutin dia terus. Akhirnya gue dibawa ke kamar mandi itu Sama? si perempuan itu. Lu ngikutin maksudnya? Gue kan diajak dia tuh. Terus ngikutin dia. Pas gue udah di depan pintu, gue suruh masuk. Justru gue ngelihat sosok wanita yang kayak mati ditenggelamin. Maksudnya gimana tuh? Lu bisa ngeliat kayak gambaran atau gimana? Kayak waktu gue ngeliat di ambulan. Oke. Si perempuan tuh kayak ngasih tahu nih, gue matinya kayak gini loh. Oh. Mungkin sekitar 20 menit, akhirnya Rudi nyusul di belakang. Langsung gue ditarik sama Rudi. Kayak langsung tambah dingin kan. Lo kemana aja sih, Wan? Kata gitu kan. Gue nyariin lo. Rud, gue ngeliat sosok perempuan di dalam air. Gue tadi diajak sama sosok perempuan. Terus gue masuk kamar mandi. Gue ngeliat perempuan tuh bener-bener kayak pucet banget, Rud. Di bak itu. Anjir. Kata Rudi. Apa kata gue bilang? Katanya, udah lo tuh jangan sering ngelamun. Kata gitu kan. Akhirnya kayak Rudi manggil temen. Tolong dong bawa si Iwan ke mes. Iwan lagi gak enak badan. Pas di perjalanan yang di deket kandang ayam itu, yang gue bilang ada yang teriakan si suara anak kecil. Terus tuh gue lewat sama temen itu, si anak kecil itu teriak lagi. Kayak ngejelengin banget di kuping. Sakit banget sampai kayak. Gue kayak bilang, lu kenapa Wan itu kan? Lu gak denger suara anak kecil teriak sampai kayak di kuping celenging banget gitu. Gue gak denger apa-apa. Di situ kayak benar-benar kayak udah lemes banget kan. Tapi gue penasaran, ada apa sebenarnya? Akhirnya gue ngikutin suara itu ke kandang ayam. Kata temen gue, udah jangan Wan, udah, ayo, lo istirahat aja di mes. Kak, gue mau ngikutin suara ini. Gue ngikutin arah suara itu ke kandang ayam. Tiba-tiba gue ngeliat sosok anak kecil yang dia benar-benar kayak posisi dia tuh kayak kepala dia tuh kecepit mobil, kayak gepeng. Mungkin dia keteriak karena kesakitan kali ya. Dia bilang kayak gini kepalanya. Gue shock banget ngeliat sosok itu. Gue bener-bener kayak ngejerit sepuas-puasnya. Temen gue yang nganter tadi langsung dinarik gue. Tapi si teman ini juga kayak ngerasa dia juga udah gak enak badan nih, kayak merinding gitu. Tapi dia nggak ngeliat sosok itu. Udah gue bilang jangan ikutin si suara itu. Udah ayo ke kos aja gitu, ke mes kata dia gitu. Akhirnya gue dibawa dipangku sama dia, digendong gini. Bawa ke mes, sampai mes gue tidurin. Si teman gue balik tuh yang nganterin gue. Ini teman gue cerita juga sama Rudi ya. Tiba-tiba si teman gue ini yang tadi itu ngeliat sosok anak kecil itu di kandang ayam. Karena kan kita lewat ke mes itu ngelewatin kandang ayam serem itu. Dia bukannya lari, dia bener liatin dulu. Diliatin? Mungkin penasaran juga kali ya. Akhirnya setelah kayak dia sadar apa yang telah terjadi, akhirnya dia lari ngomong sama Rudi. Tadi pas gue nganterin si Iwan ke mes,
Iwan ngelihat sosok anak kecil di kandang ayam. Kata si Iwan kepalanya kecepit. Kayak kecelakaan gitu loh. Rudi langsung diam aja kan. Terus pas banget gue pas udah nganterin si Iwan ke mes, gue masuk pas gue mau ke dapur, gue pun ngeliat sosok itu katanya. Ya udahlah kata Rudi, sekarang lo kayak tenangin diri juga, lo minum segala macam udah. Setelah itu kejadian itu selesai, akhirnya aku sama Rudi satu shift lagi. Itu kerja malam juga. Ini kan gue lagi sama Rudi lagi berdua tuh lagi makan malam, dan tiba-tiba si bos datang tuh, jalan nyamperin kita berdua. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuman kayak dia ngasih makanan di mangkok gitu ke kita berdua. Ini apa bu? Tapi dia kayak diem aja. Bu kok tumben nggak banyak ngomong, biasanya ibu cerewet gitu. Kalau misalnya kita nganggur, ibu biasanya kayak nyenyes gitu. Ini kok ibu tumben gitu kan. Akhirnya udah kita terima tuh si makanan itu. Ruth, ibu kenapa ya? Mungkin lagi berantem kali sama si bapak gitu-gitu kan. Ya udahlah kita makan aja deh gitu kan. Pas kita mau makan kok bau amis gitu. Yang pertama nyicipan kan gue. Terus bilang, Ruth coba deh nyicipin, kok baunya kayak gini ya? Pas dicium baru dia kayak, oh bau amis ya Wan? Akhirnya kita berdua penasaran. Kita kejar si ibu, ternyata udah gak ada. Kayak cepet banget gitu larinya. Ini kayaknya nggak masuk akal deh. Iya. Kayak ada yang ngeganjil gitu ya. Kata Rudi ya udah deh gitu kan. Akhirnya kita buang tuh makan itu ke sampah. Setelah itu, dan kita ngobrol-ngobrol, kita lanjut kerja. Setelah jam 1:30 itu gue tidur tuh. Gue tidur karena kan gue capek. Gue tidurnya di situ bukan ke mes, di dapur, kayak istirahat deh gitu kan. Dalam mimpi tuh gue kayak ada yang nyamperin ke gue. Si makhluk yang pernah gue liat di beras itu. Gue mimpi kalau dia tuh kayak ngedeketin Rudi. Rudi tuh kayak mau dicekam gitu. Kan juga teriak seteriaknya mungkin. Rudi kata gitu kan. Terus kata dia, kayak gimana sih capek gitu loh. Lo ngapa Wan? Ruth gue ngimpi makhluk yang di beras itu Ruth. Terus dia kayak mau nyakek lo gitu. Baik lagi kayak dia nenangin lo capek tahu gitu kan. Udah makanya jangan tidur di sini, kalau mau istirahat di mes aja gitu kan. Udahlah kata akhirnya aku cuci muka tuh ya kan. Cuci muka udah kayak udahlah tenang duduk gitu kan. Tetap kalau Rudi tetap kerja ya kan. Tiba-tiba kayak Ruth, gue mau ini nih, mau ke depan sebentar mau ngambil es gitu, es teh biasa lah ya kan. Terus tiba-tiba Rudi tuh ternyata di situ udah kayak ngerasa dirinya tuh udah nggak enak badan. Dia kayak udah tarik napas, gimana sih orang kayak mau kesurupan gitu kan, tarik napas dia gitu-gitu. Lama-lama Rudi teriak kayak kesakitan gitu. Ada teman yang ngedenger kalau gue kan lagi di depan tuh. Terus kayak dia Ruth kenapa Ruth gitu kan. Terus dia diam aja. Akhirnya dia manggil gue kan. Wan, si Rudi tuh di dapur kenapa kataku. Terus kayak kata gue kenapa. Akhirnya gue lari tuh ke dapur. Rudi udah kayak lagi diem, terus matanya kayak pelotot gini dengan matanya merah banget. Kemungkinan karena Rudi yang tahu cerita ini semua ya kan. Kan endingnya Rudi yang jadi korban semua ini. Oke, gimana tuh terakhir kata si Rudi tuh? Waktu Rudi kesurupan, gue nanya dong, kayak gue ngajak interaksi sama dia. Udah di sini kita tuh kerja dan kita nggak pernah ganggu kalian di sini. Si setan ini ngomong ke Rudi, kamu yang akan jadi selanjutnya. Dengan kayak kamu yang akan jadi selanjutnya. Kayak gitu. Dengan matanya merah banget. Gue langsung kayak itu nggak akan terjadi. Terus kayak terus semakin menjadi tuh Rudi di situ. Karena semua korbannya tuh dia di gudang beras itu kan. Yang gue pertama meninggalkan emang di gudang beras itu. Iya. Rudi lari sekencang mungkin masuk ke dalam gudang itu. Terus kayak pintu terkunci. Gue sama temen ini yang tadi manggil gue. Terus kayak gimana caranya biar Rudi bisa keluar. Karena kan gue tahu ceritanya nih. Tahu cerita yang awalnya si dulunya korbannya di situ. Iya.
gue takut Rudy yang terjadi. Akhirnya gue kayak, ini nggak bercanda gitu loh. Ruth, buka. Temennya panik juga. Terus kayak, ini gimana gitu kan. Akhirnya kita berdua, gimana caranya ngebuka pintu itu. Karena kan kekunci lagi gitu loh. Tiba-tiba Rudy kayak ngamuk sejadi-jadinya dia di situ. Rudy sempat kayak udah nyedukin si ini. Jidatnya itu. Akhirnya sebisa-bisa mungkin berdoa langsung gue bisa kebuka. Tapi Rudy belum sadar dengan mata yang merah terus dia kayak nyakar gitu. Terus dia ngejedotin kepalanya ke tembok. Udah Ruth, udah kataku. Gue sambil kayak, Rudy jangan kayak gini Ruth kataku. Tarik Rudy, tapi tenaga dia kok kuat banget. Akhirnya kayak kita mental berdua. Pintu itu tutup lagi. Tadi gue kayak nangis di situ. Gue udah gak bisa apa-apa lagi gitu kan. Si Rudy-nya ini. Gue. Oh iya. Akhirnya di situ gue nangis kan. Karena gue udah bingung banget. Terus kayak, terus ngapain lagi gitu kan. Karena gue gak tega ngeliat sahabat gue yang harus jadi korban semua ini gitu. Dan akhirnya gue tuh kayak bingung gimana lagi. Karena gue gak mau teman gue jadi tumbal ya kan. Dan jalan satunya gue harus minta tolong sama yang di depan. Karena kan selama ini kejadian apapun orang depan gak pernah tahu gitu kan. Hari gue lari, gue pengen, tolongin gue, pokoknya kalian harus ikut ke dapur. Ada apa gitu kan. Akhirnya mereka juga panik. Ada apa sih Wan itu? Udah, gue nggak bisa banyak cerita di sini. Intinya tolongin gue. Teman kita lagi kena bahaya. Akhirnya kita berenam dobrak pintu itu. Rudy sih sudah masuk ke geletak gitu ya. Geletak dengan berdarah. Ya gue sebagai teman ngeliat kayak gitu sedih dong. Iya. Gimana caranya tolong bawa Rudy keluar gitu kan. Teman-teman gotong Rudy. Yang satu sibuk nelponin mobil untuk bawa Rudy ke rumah sakit. Di situ gue masih kayak belum ikut mereka. Tapi Rudy masih digotong ya. Rudy masih digotong, belum masukin ke mobil. Dia bilang, itu diam. Kayak gue langsung, gue ngeliat sosok yang gue pernah lihat gitu, dengan mata yang merah. Kata gue di sini, kita di situ nggak pernah ganggu kalian. Kenapa lo sengganggu kita gitu kan? Karena gue juga nggak mau kenapa-kenapa. Akhirnya gue lari. Kita nyelamatin Rudy. Akhirnya ke Rudy rumah sakit. Kata dokternya Rudy nggak apa-apa. Dia cuma kayak luka sedikit di sini. Siangnya, gue sama Rudy ngomong, Ruth, ini harus diselesaikan. Takutnya nanti ada korban selanjutnya. Akhirnya kata Rudy, gimana kita ke Ustadz? Akhirnya kita cari Ustadz tuh. Ya kita minta tolong sama Ustadz, kita cerita semuanya. Ternyata kata Ustadz, emang di lingkungan itu dulu tuh bekas kayak kejadian-kejadian orang meninggal kayak dibunuh, yang mobil ambulan tabrakan tinggal situ, dan juga ada sosok wanita yang dikubur yang di deket kamar mandi itu. Nah, yang di gudang bar situ adalah dulunya seorang koki yang pertama banget kerja di rumah makan itu. Tapi rumah makan itu tuh sepi gitu loh. Dan akhirnya si bosnya ini gimana caranya biar itu rame. Akhirnya mereka ngambil kesugihan. Yang pertama korban adalah si koki itu. Oh iya, yang atasan si Rudy itu. Nah iya, bener. Terus. Dan akhirnya kita sepakat untuk berhenti kerja di situ. Kita ngomong sama si bosnya. Awalnya bosnya nggak terima. Tapi kita bawa Ustadz juga ke sana. Dia menjelaskan bahwa lo selama ini tuh jahat sama kita. Lo pengen ngebunuh orang-orang yang kerja di lo. Katanya lo nggak ada cerita kayak gini lo. Gue nggak mungkin pesugihan. Ini pure penghasilan gue gitu kan. Terus kayak nggak bu, kita tetap tuh kerja di sini, untuk berhenti kerja di sini karena kita nggak mau ambil risiko. Dan akhirnya kita bertiga resign. Setelah resign kita ngomong sama Ustadz bilang, lo cari kerjaan ke tempat yang lain yang jauh dari sini, karena nanti takutnya lo masih kena dampak di sini. Gitu. Dan akhirnya gue sama Rudy dan sama satu temen ini dapat kerjaan yang damai, enak lah gitu, tanpa harus kayak gini-gini gitu. Nah nih Bang Iwan, setelah lu resign sama Rudy dan ke teman lu lagi nih, lu pernah mampir ke tempat itu lagi Bang? Maksudnya pernah lewat atau dapat informasi dari teman kalau restoran itu masih beroperasi, masih buka? Kalau mampir enggak sih, cuma lewat pas kemarin gue mau ke Jakarta. Lewatin rumah makan itu, ternyata masih berdiri. Masih buka. Oh. Gitu.
Nah terus kondisi si Rudi nih bang, setelah dia resign ya, dan dia pindah dari rumah makan itu, gimana kondisinya dia? Untuk awal-awal dia masih kayak sedikit trauma kali ya dengan hal-hal yang terjadi kayak gitu. Iya. Dan kayak masih lemas gitu-gitu kan. Tapi kita sebagai teman terus kayak ngasih semangat. Udahlah, lupain saja hal-hal seperti itu. Sekarang kita nikmati hidup yang baru, kerjaan yang baru gitu. Dan akhirnya ya seiringnya waktu dan seiringnya berjalannya waktu, Rudi sekarang sehat lagi, kayak biasa lagi gitu. Dan lu pribadi bang, si bosnya yang punya rumah makan ini sempet dendam gak sama lu? Maksudnya kan lu sempet ngebongkar, hampir ngebongkar kalau dia tuh ternyata pesugihan gitu kan? Sempat, Oke. karena kita bertiga itu diancam sama mereka. Dia bilang, lu nggak akan pernah tenang hidup lo. Ya kita sebagai manusia pasti ada rasa takut. Iya. Tapi intinya kita tetap mendekatkan diri sama Tuhan lah ya. Iya, kita punya Allah, ya, karena Tuhan yang menjaga kita semuanya. Iya. Setelah itu ya udah berjalan. Alhamdulillah sehat-sehat aja Alhamdulillah ya. kita ya sampai sekarang kan. Iya, Ya, karena ada di sini, ya kan. Dan ini kisah barbar banget bener ya bang. Dan karyawan yang lain tahu gak bang tentang kejadian ini? Sebenarnya tahu. Iya. Dan juga ada beberapa karyawan yang ikut keluar juga gitu kan. Dan ini kan ada juga mungkin karyawan baru juga. Nah yang karyawan lama ini ya karena dia butuh keuangan, terus ngebantu keluarga juga ya kan. Kebanyakan kan mereka kerja di situ orang-orang kampung, kayak seperti gue nih. Gue kan anak di seorang petani yang pengen ngebantu ekonomi keluarga, ya makanya gue dulu kerja di situ. Iya. Gitu. Dan mereka tetap bertahan ya. Mereka tetap bertahan. Dan sebagian ada yang resign juga. Iya, benar. Oke. Dan untuk makanan sendiri bang, enak gak bang menurut lo makanan di restoran itu? Ya karena di situ pakai pesugihan ya kan, jadi ya mereka enak aja gitu. Rasanya kayak, wih enak banget nih makanan, jadi kayak ketagihan gue nanti besok mampir lagi. Dan mungkin nggak semuanya restoran punya pesugihan ya bang ya. Iya, Jadi nggak mungkin teman-teman yang lihat, restoran rame, jangan langsung memvonis itu Iya, pesugihan. belum tentu dia pesugihan ya. Iya, mungkin tuh marketing dia bagus gitu kan. Dan ada juga ya macem-macem lah kayak gitu. Jadi nggak semuanya rumah makan atau outlet atau apapun itu yang rame langsung kita vonis, wah pesugihan ya. Siapa tahu orangnya banyak beramal ya Amin. kan. Nah itu lebih bagus dan lebih banyak juga maju usahanya karena rajin beramal. Iya, rajin dan Allah ibadah. memberikan yang lebih daripada itu. Iya benar. Subhanallah, itu yang lebih bagus sob daripada pesugihan. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Iwan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan buat kaum rebahan nih, semangat mandi pagi. Gimana hari ini, udah berhasil kan mandi pagi? Belum. Sama berarti. Tadi gue mandi jam 1:30 siang. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan, makasih banyak you, Bang Bang, ya. Sehat-sehat selalu Bang ya. Amin. Salam buat keluarga di rumah. Oke. Oke, dadah.